Halo teman-teman. Nah, jadi kita kembali lagi. Nah, ini aku mau bahas tentang analisis data kategori atau analisa data kategori. Nah, disingkat sebagai ADK. Nah, jadi ADK ini adalah materi week 12, week 13, sampai akhir pokoknya, sampai week 14 harusnya. Jadi ini adalah materi terakhir dari keseluruhan pembelajaran statistik industri 2. Nah, jadi aku akan bagi video ini menjadi beberapa video supaya nggak panjang-panjang. Nah, nanti pembagiannya seperti apa, aku akan jelasin lagi karena ada beberapa jenis tes. Nah, nanti untuk setiap tesnya, itu akan aku bikin video sendiri-sendiri. Nah, untuk apa nih namanya? Untuk yang video kali ini, itu aku akan buat untuk pengujian goodness of fit. Nah, apa itu pengujian-pengujiannya, apa aja juga akan aku jelasin di video ini. Oke, jadi yang pertama, kalian harus tahu ADK, analisa data kategori. Nah, apa sih bedanya ADK sama yang pengujian statistik sebelumnya? Misalnya kayak statistik parametrik, non-parametrik, itu apa bedanya? Nah, jadi kalau untuk ADK itu datanya harus kualitatif. Jadi kita sekarang tuh berada pada titik kotak biru ini. Kita berada di sini, oke? Datanya harus kualitatif. Kualitatif itu seperti apa? Kualitatif berarti datanya bukan berupa angka. Jadi misalnya kayak hasil survei gitu ya. Contohnya misalkan aku tanya nih, misalkan kayak dari 100 orang, aku tanya ke mereka semua, apakah mereka merokok atau enggak. Terus, bentar, aku akan share whiteboard. Nah, jadi misalkan dari 100 orang, aku tanya, ya, dari 100 orang, aku tanya, apakah mereka merokok atau enggak. Nah, terus ternyata yang merokok ya, centang tuh merokok, Sila nggak merokok. Yang merokok itu ternyata frekuensinya itu ada misalkan di sini ada 80, ini ada 20. Nah, berarti kan totalnya 100. Nah, kayak gitu. Ini salah satu contoh. Jadi kayak berupa frekuensi gitu ya, guys. Nah, kemudian misalnya ini, misalkan kayak tentang perfilman. Tentang perfilman, misalkan kayak dari 100 orang juga, misalkan aku tanya yang suka thriller berapa orang, terus kemudian horor berapa orang misalkan, terus kemudian misalkan yang suka science fiction berapa. Nah, terus misalkan ini ternyata ada 40 orang, oh ini 30 orang, oh ini 40 orang. Nah, berarti kan totalnya ada 100, kayak gitu. Ini adalah analisa data kategori. Oke, ya itu intinya kalau misalnya kualitatif tuh kayak gitu ya. Nah, oke, aku clear all drawings dulu, terus aku kembalikan ke slide. Oke, sebentar ya, ada mejanya error. Nah, oke, kita langsung lanjut aja. Oke, nah jadi ini adalah contoh ya, kalau misalnya kualitatif data itu kayak gimana dan seterusnya. Aku akan skip bagian itu. Nah, kita langsung ke slides yang ini. Nah, jadi ini adalah bagan yang bisa kalian pakai ketika kalian mau menguji data yang bersifat kualitatif dengan menggunakan ADK atau analisa data kategori. Jadi itu terbagi seperti ini. Kalau misalnya dia proporsi atau independen. Kalau misalnya dia proporsi untuk satu populasi pakai z-test, 2 populasi z-test. Juga kalau misalnya lebih dari 2 populasi pakai chi-square. Terus kalau misalnya independence itu pakai X quadrat test. Nah, oke. Tapi yang kita pakai adalah si chi-square
X kuadrat ini untuk K proportions atau lebih dari satu populasi yang memiliki parameter proporsi. Kayak gitu. Proporsi itu yang P ya guys, jangan lupa. Oke, aku skip bagian itu. Nah, ini ada contoh soal. Oke. Observasi diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Data berupa frekuensi masing-masing kategori. Nah, jadi ada kategori-kategori. Nih, ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, lain-lain. Nah, totalnya adalah 285, di mana masing-masing punya frekuensi sendiri-sendiri. Dari hasil survei yang melibatkan 285 orang. Nah, kemudian ini hasil produk akhir dari suatu lini produksi itu akan dikelompokkan menjadi good, defect, cacat, atau harus dikerjakan ulang, rework, atau scrap. Nah, tingkat pendapatan masyarakat Indonesia akan dikategorikan sebagai ekonomi atas, menengah, dan bawah. Oke. Nah, ini struktur datanya, dia udah kasih tahu juga. Ini ada contoh ya ternyata. Oke, ini adalah contoh kasus kategori. Analisa data kategori. Tapi kita langsung masuk ke contoh soal untuk pengujian pertama. Yang pertama ada uji kecocokan model, goodness of fit. Nah, kasus soalnya berbeda. Ini ya guys. Jadi dari survei 300 orang, ternyata frekuensi untuk avocado, warna avocado, tan, red, blue, and white. Nah, ini adalah sekian frekuensinya. Nah, dia tanya, ujilah apakah distribusi popularitas kelima warna tersebut sama. Nah, ketika dia membahas tentang distribusi, maka dia akan dikategorikan sebagai uji kecocokan model atau goodness of fit, karena ditanyakan tentang distribusi. Nah, sebelumnya, aku akan kasih kalian tips kalau misalnya mengerjakan goodness of fit itu seperti apa. Nah, oke. Ini ya, guys. Ini aku punya rangkuman gitu. Nah, kalian boleh screenshot aja kalau misalnya kalian rasa butuh ya. Nah, kemudian, wait. Nah, ini. Jadi ADK itu ada 3 sebenarnya. Ada goodness of fit, ada independensi, dan homogenitas. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Di bagian pertama ini kita akan bahas tentang goodness of fit. Nah, kemudian karena dia menguji tentang distribusi seperti yang tadi aku jelaskan, maka kita harus mengenal si distribusinya dulu. Nah, jadi ada 4 distribusi yang mungkin dipakai atau mungkin keluar di ADK ini. Yang pertama ada Poisson. Poisson itu berarti ada seberapa sering kejadian itu, suatu kejadian itu terjadi dalam satuan unit. Jadi nanti kita ada hubungannya sama lambda. Ingat, lambda itu adalah kejadian per satuan waktu. Misalnya kayak cuci mobil. Cuci mobil berarti misalkan bisa nyuci 10 mobil per jam. Nah, itu lambda. Ada hubungannya dengan lambda. Tapi kalau eksponensial itu kebalikannya si Poisson. Jadi, 1 per Poisson. Seberapa banyak waktu yang diperlukan untuk suatu kejadian sukses pertama. Misalkan mau nyuci misalkan 10 mobil ya, mau nyuci 10 mobil. Nah, berapa jam yang diperlukan untuk menyuci si 10 mobil yang sukses pertama itu tadi. Nah, caranya paling gampang adalah kalian tinggal bagi aja 1 per lambda. Jadi kayak kebalikannya si Poisson. Oke, lanjut. Binomial. Binomial itu artinya berapa sukses dari berapa kali pelemparan. Misalnya ada 7 kali sukses masuk ring dari percobaan. Gitu. Uniform itu artinya semua titik itu memiliki peluang yang sama. Uniform berarti dia berdistribusi sama semua untuk semua titiknya. Uniform karena seragam. Oke. Nah, contohnya di kelas ada 5 siswa, setiap siswa memiliki 0,2 peluang 0,2 untuk untuk maju ke depan, kayak gitu. Kemudian ini nanti kalau misalnya emang kalian butuh, aku akan kirim di grup. Nanti kalian chat aja di grup kalau misalnya emang butuh ya. Tapi kalau misalnya emang bisa, kalian screenshot aja mendingan. Ini silahkan di screenshot. Oke. Nah, lanjut. Yang pertama, pengujian yang pertama itu ada goodness of fit.
Nah, DF itu ada berapa kategori dikurangi 1. Dikurangi banyak parameter distribusi yang di... maaf, Pak, kelihatan. Sebentar ya. Oh, ini. Yang kita duga. Oke, banyak parameter distribusi yang kita duga. Nah, ini ada steps-nya. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Jadi yang pertama, masukkan hasil observasi, nilai 0. Masukkan nilai peluang yang ideal, tergantung distribusi yang dipakai. Hitung nilai ekspektasi atau nilai E. Cari standar deviasi dengan rumus ini. Kemudian jumlahkan nilai deviasi menggunakan C-kuadrat, C-square. Kemudian masukkan, cari nilai kuadrat alfa dari tabel C-square. Terus kayak ambil keputusan, tolak H0 jika ini, dan kesimpulannya apa. Nah, ini sebenarnya ada contoh soalnya untuk goodness of fit. Nah, ini kalian boleh, mungkin aku akan bahas dua-duanya aja deh. Tapi aku balik dulu ke slide, jadi aku mau jelasin dulu yang slide. Ya, kok gak mau. Oke, ini sudah kembali ke slide harusnya. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, ini ya, uji Pearson X kuadrat untuk goodness of fit. Nah, jadi nanti H0-nya itu ada, misalkan ada berapa kategori. Nah, itu kalian sama dengankan semua proporsinya. Kemudian untuk H1-nya ada seperti ini. Nah, kalian translate juga kayak gini juga nggak apa-apa untuk H0 H1-nya. Jadi boleh kalimat atau boleh pakai parameternya. Kemudian untuk statistik ujinya, rumusnya seperti ini. Nanti kita akan pakai yang ini aja untuk menghitung standar deviasinya juga. Di mana O itu adalah observed frequency dan kemudian E adalah expected frequency. Oke, nanti kita akan lihat langsung contoh soalnya biar nggak bingung. Daerah tolak H0-nya seperti ini. Ambil keputusan tolak H0 jika ini. X kuadrat hit lebih besar dari X kuadrat tabel. Nah, ini contohnya. Ini contohnya, guys. Nah, mesin cuci bermerek tertentu dijual dengan 5 warna berbeda. Berarti kategorinya ada 5. Terus totalnya 300. Nah, dengan alfa 5%, ujilah apakah popularitas kelima warna tersebut sama. Nah, H0-nya ini sama dengan apa ini namanya? Peluangnya. Nah, kenapa kok bisa kita putuskan ini 0,2 semua? Nah, jadi karena kita asumsikan bahwa dia ini berdistribusi uniform. Hati-hati jika dia tidak uniform, maka menghitungnya nggak boleh seperti ini ya guys. Menghitung apa ini namanya peluangnya, nilai peluangnya. Kayak gitu. Caranya gimana? Mendapatkan nilai 0,2 ini. Nah, berarti kan karena dia ada 5 kategori, berarti untuk setiap P-nya, ini kan berarti kan, ini misalkan kategori pertama, kategori kedua, dan seterusnya. Nah, berarti 1 dibagi 5 kan? Karena 1 dibanding dengan 5 kategori, berarti 0,2. Makanya didapetin nilai 0,2. Nah, kemudian H1-nya seperti ini, ada minimal 1 kategori yang tidak sama. Nah, kalau di sini tuh kategorinya adalah mesin cuci, berarti ada minimal 1 mesin cuci yang tidak sama. Kalian harus spesifikkan ya. Oke, kita masuk ke sini. Observed frequency atau O itu apa? Itu adalah berapa frekuensi hasil pengamatan yang kalian udah survei tadi itu. Nah, kemudian probabilitasnya 0,2 semua. Nih, karena dia dianggap uniform. Oke? Karena ini nggak dikasih tahu, makanya kita anggap dia uniform. Kayak gitu. Kemudian, lanjut. Expected frequency, E. Nah, ini gimana cara dapatnya? Untuk nilai expected frequency ini, E ini. Jadi,
60 itu didapatkan dari 300 dibagi, ada 5 kan kategorinya, berarti 300 bagi 5 sama dengan 60. Nah, ketika kalian total lagi, ini harus 300. Oke? Lanjut. Kita cari standar deviasinya dengan cara ini. Berarti kan bentar. Berarti kan O min E dikurangi dulu, terus dikuadrat semua, dikuadrat untuk masing-masing, semuanya dibagi dengan E-nya. O itu apa? O-nya ini, E-nya ini. Nah, jadi kita dapatkan nilai ini, di mana ini kalau dihitung itu adalah menghasilkan ini. Oke, kemudian X kuadrat di sini itu dari mana? Kita jumlahkan semuanya. Kita sigmakan, makanya dapat sekian. Terus dengan DF4, DF-nya berarti kan 5 min 1 ya. Kategorinya 5 dikurangi 1. DF 5 min 1 sama dengan 4. Nah, makanya di sini 4. Nah, dengan DF4, alfanya 5%, ini dia bilang alfa 5%, berarti dapatkan nilainya segini. Nah, terus ternyata X kuadrat hitung ini lebih besar daripada, ini ya, ini lebih besar daripada ini, ya kan? Berarti dia keputusannya tolak H0. Tolak H0 berarti H1 benar. Maka ada perbedaan antara popularitas warna pada penjualan mesin cuci tersebut. Oke? Nah, ini. Misalkan probabilitasnya tidak diketahui. Artinya probabilitas sel itu tidak ditunjukkan secara jelas oleh H0. Nah, ini ada contoh soalnya juga. Ingin dipelajari jumlah klaim asuransi pada rumah sakit, di mana klaim tersebut diajukan oleh keluarga dengan 2 anak dan umur suami istri di bawah 50 tahun. Diambil 200 keluarga sebagai sampel, berarti totalnya harus 200. Diajukan dalam 4 tahun. Apakah distribusi Poisson yang dapat dipakai untuk menggambarkan data? Nah, ketika jadi gini, ciri-cirinya. Ketika dia bilang cuman apakah ini sama, berarti langsung pakai uniform. Oke? Kalau enggak pasti dikasih tahu distribusinya yang lainnya. Kalau enggak dikasih tahu gimana? Ya udah, berarti langsung pakai uniform juga. Kalau misalnya dikasih tahu secara jelas di sini Poisson, berarti kita harus pakai Poisson. Makanya kita harus tahu, oke? Apa parameternya untuk setiap distribusi. Ini adalah materi statistika industri 1. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, berarti H0, H1-nya harus seperti ini. Berarti distribusi Poisson dapat menggambarkan data jika H0 dan tidak dapat menggambarkan data jika H1. Namanya juga dia kualitatif, kayak gitu. Nah, kalau kita bikin kalimat juga bisa seperti ini. Oke, lanjut. Parameter yang dibutuhkan untuk distribusi Poisson adalah lambda. Harus bisa didekati melalui perhitungan ekspektasi X. Ekspektasi X-nya adalah lambda. Jadi kita cari dulu rata-rata nilai klaimnya. Kita kalikan 0 dikalikan frekuensinya 22. 1 dikalikan frekuensinya 53 dan seterusnya. Ini sudah datanya ya. Jadi kalau misalnya jangan tanyakan dari mana dapat ini karena ini udah dikasih tahu di soal pasti. Oke. Sekarang sampai sini sudah diketahui sampai nilai O-nya. Nah, kemudian nih ya, probabilitas Poisson-nya ternyata nilainya kita bulatkan jadi 2. Karena 2,05. Jadi kita bulatkan ke bawah karena mengikuti peraturan pembulatan seperti biasa. Probabilitas Poisson-nya jadi segini. Oke. Nah, dapat dari mana nilai probabilitas Poisson ini? Sebenarnya ini nggak perlu diulang sih, karena ini di stat 1 udah dapat. Tapi kalau misalnya kalian lupa, ini aku kasih rumusnya. Distribusi Poisson, P, X sama dengan X kecil, misalkan. Ini sama dengan lambda pangkat X dikali E di pangkat min lambda dibagi, ini lambda ya guys, lambda.
kemudian dibagi X faktorial. Contohnya, yang pertama tadi, itu berarti gini. Misalkan, E itu kan 2,71 ya. 2,72 atau 71 terserah. 2,718 harusnya. Nah, berarti kan untuk X sama dengan 0, ini berarti kan, misal 0 ini dari mana? 0 ini berarti kan kayak kejadian pertamanya, ya kan? Nah, ini sama dengan E pangkat min lambda, min 2, lambdanya kan 2 tadi. Kemudian dikali lambda 2 di pangkat X-nya 0, dibagi dengan 0 faktorial. Nah, ini akan menghasilkan nilai 0,135, dan seterusnya. Kalian bisa coba lanjutkan sendiri. Oke. Aku rasa bisa lanjut. Sorry, sebentar. Nah, ini. Berarti probabilitasnya udah selesai kan? Terus cari expected frekuensinya. Nah, ini gimana caranya? Cara cari expected frekuensinya. Nah, caranya itu gampang. Misalnya, kan ini ada totalnya kan 200. Dan probabilitasnya sekian. Berarti kita kalikan 200 dikali 0,135 itu akan hasilkan 27. Nah, ini. Jadi, ini berasal dari 200 kali 0,135. Silakan dicoba kalau misalnya nggak percaya. Oke, kayak gini ya caranya. Nah, terus untuk ini gampang, tinggal masukin rumus aja. Kemudian kita jumlahkan semua, ketemu X kuadratnya sekian. Nah, sebelumnya, ya, jadi untuk chi-square, aturan chi-square ya guys. Aduh. Jadi kalau misalnya chi-square, kita kan tadi mau melakukan pengujian menggunakan chi-square kan. Nah, chi-square itu mempunyai peraturan bahwa minimal dalam satu sel atau satu kategori pengamatan itu harus frekuensinya ada 5 minimal. Jadi harus ada 5. Nah, sel kelima ini sebenarnya memenuhi, tapi yang ke-6 dan ke-7 ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi, karena hanya 2, hanya 1 frekuensinya. Sehingga kita harus menggabung-gabungkan supaya kategorinya ini menjadi sedikit, menjadi lebih di atas 5 untuk frekuensi masing-masingnya. Nah, jadi ini kita gabungkan jadi 8. Nanti ini coret, ini jadi 8 di sini, oke? Jadi ini jadi dianggap kategori kelima gitu semuanya. Kemudian ini digabungkan juga jadi 10,6, taruh sini. Kemudian totalnya tetap sekian. Jadi ini kita jadikan satu semuanya. Kayak gitu. Jadi kenapa kok bisa begitu? Itu karena ini. Nah, kemudian DF-nya itu kan gini. Jumlah kategorinya 6, ya kan? Oh, sorry. Benar-benar. Ya, jumlah kategorinya kita gabungkan jadi 6. 0 sampai 5 kan? Berarti kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan ada 6 kategori. Kemudian, cuman kita start dari kategori 0, jadi jangan terpancing. Kemudian dikurangi 1, dikurangi dengan estimate parameternya. Estimate parameternya anggap 1. Oke? Sudah. Terus kita bandingkan. Cari nilai S kuadrat alfanya dulu. Setelah itu, kita ambil keputusan apakah dia tolak H0 atau enggak. Kayak gitu aja. Gampang banget kan? Nah, kesimpulannya berarti ini. Karena keputusannya terima H0. Nah, oke. Sudah selesai untuk goodness of it, tapi aku mau nambahin satu latihan soal lagi yang ada di rangkuman aku tadi. Oke, ini ya. Nah, jadi mati kok nih. Loh, kok mati lampu? Iya.
number of estimate parameter. Ya, number of estimate parameter yang dimaksud itu adalah ini ya, banyak parameter distribusi yang kita duga. Nah, kalau misalnya kita memang nggak tahu apa-apa, ya udah anggap satu aja nggak apa-apa. Oke, lanjut ini. Suatu badan statistik mendata jumlah pengangguran. Jadi, iya, maaf, ini mati lampu tiba-tiba di rumahku. Jadi agak putus-putus di beberapa menit ini, maaf ya. Oke, kita masuk ke contoh soal ini. Suatu badan statistik mendata jumlah pengangguran di 5 negara. Nah, kemudian dia tanya dengan alfa 2,5%, apakah jumlah pengangguran ke 5 negara tersebut sama? Karena kata-katanya seperti ini, berarti kan distribusi sama. Distribusi sama itu artinya uniform, karena seragam. Nah, datanya seperti ini, pengambilan frekuensinya, kemudian ini H0, H1-nya. Berarti kalau misalnya H0-nya ini semua proporsinya sama, berarti H1-nya ini proporsinya semua tidak sama, kayak gitu. Tapi nggak boleh sih kita definisikan seperti ini seharusnya. Mendingan kalian tulis aja, ya udah minimal ada satu kategori yang berbeda, kayak gitu. Tergantung kategorinya apa. Kalau tadi kan mesin cuci. Kemudian ini caranya sama ya. Berarti kan ini kita tinggal 1/5 sama dengan 0,2. Nah, kayak gini. Ini udah aku jelasin sih tadi. Terus buat expected-nya ini boleh langsung 1020 bagi 4 tuh boleh. Bagi 5, sorry. Memang harus gitu. Kemudian untuk standar deviasinya seperti ini, kita jumlahkan, kemudian kita bandingkan dengan exponential Bell, kemudian kita ambil keputusan. Ini belum sampai ambil keputusan aku, tapi kalian harusnya bisa ambil keputusan sendiri. Oh, ini sudah ambil keputusan ternyata. Jadi ini keputusannya di sini, tolak H0. Nah, kesimpulannya jangan lupa. Ini kurang kesimpulan, oke? Oke. Sampai di sini aja untuk materi Goodness of It. Nah, terima kasih udah nonton videonya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung di komen atau di grup line. Jangan PC aku supaya semuanya bisa tahu pertanyaan kalian dan sama-sama belajar. Nah, terus kalau misalnya, kalau misalnya mau dapat poin di week 12 dan week 13, silakan komen video di bawah ini, nama dan NRP kalian. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye.